Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aelina Saiguna. Saya dari STK IPNU Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, semester 3. Saya di sini akan mereview tentang novel Catatan Juang yang saya baca dan kelebihan dan kekurangan apa yang saya baca di novel ini. Kita langsung mereview atau kelebihan dan kekurangan buku ini. Kita ke biodata dulu, ke siapa yang penulisnya. Penulisnya adalah namanya Firasa Besari, penerbitnya Media Kita tahun 2017, dan jenisnya ini fiksi, dan penerbitnya ini penerbit ini cetakan pertama, dan kali ini Catatan Juang Penyutan Juling di Jakarta Medika 2007. Halamannya di sini ada halaman 306 dan lebarnya 13 kali 19 cm, dan di sini yang saya disebutkan kalau di sini adalah cetak pertama yang dibuat oleh Firsa Besari. Oke, tokoh utamanya adalah Suar. Suar adalah mencoba mencari buku Juang ini dan siapa penulisnya. Dan Suar ini adalah seorang kantoran dan dia tinggal di Jakarta. Dia ini sedang putus cinta dan dia merasa hampa dan bingung, dan akhirnya di saat dia ada di terminal menemu buku namanya Catatan Juang. Dan Catatan Juang ini awalnya Suar ini ragu untuk membukanya, dan akhirnya dibaca lah oleh Suar. Walaupun di konteks itu ada namanya tidak sopan kalau kita tidak ini bukan milik barat kita. Jadi gimana pun Suar ini akhirnya mencoba tidak membukakan, tapi karena merasa menggebu-gebu dengan mengetahui siapa yang pemilik buku ini, akhirnya dibuka. Dan Suar tidak tahu alamat dari siapa ini ya, tidak ada nama dan alamatnya. Dan Suar ini merasa tapi dari Catatan Juang ini menurut Suar itu adalah bagus untuk dimana dia awalnya putus cinta dan akhirnya dia merasa melanjutkan hidup kembali, merasa nyaman dengan membaca buku ini dan tidak peduli gitu. Dan plotnya juga menarik. Novel ini menarik banget untuk pembaca, cenderung ingin baca untuk mengetahui apa terjadi dari selanjutnya dalam isi cerita Catatan Juang ini. Dan yang dua, karakteristik yang terbaik, mungkin karakter yang baik, kompleks dapat membuat pembaca ini merasa tergabung dan peduli terhadap nasib mereka. Dan yang ketiga adalah gaya penulis dan menarik. Dan saya sampaikan tadi yang pertama itu bahwa pengguna bahasanya itu yang indah, deskripsi yang dalam hidup, dan gaya penulis yang unik dan dapat meningkatkan kualitas keseluruhan novel. Ada keempat, itu adalah pengembangan tema dan pendalaman. Di sini jika novel ini membahas tentang tema-tema yang relevan atau menawarkan wawasan mendalam yang ke dalam aspek-aspek kehidupan itu dan dianggap sebagai kelebihan. Juga memiliki kekurangan terdapat pada sampul buku yang membuat buku ini tidak menarik ya, dan kertasnya digunakan novel catatan juga Juang tidak berwarna sehingga saat membaca terasa sangat membosankan. Dan yang pertama itu ada plot dari kekurangannya itu
pancing atau lambat cepatnya terlalu ya. Jika pancing kecepatan berkembang cerita dan tidak seimbang yang membuat pembaca kehilangan minat ya, kami yang minat. Yang kedua itu karakter yang datar atau tidak konsisten. Karakter ini dikembangkan ya atau bertindak tidak konsisten. Konsisten dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pembaca, jadi kayak kurang gitu bagi aku. Tapi kalau bagi yang lain kalian nggak tahu ya. Yang ketiga itu adalah plot yang terlalu terduga-duga dan rumit berlebihan. Jadi novel ini terlalu mudah ditebak dan atau terlalu rumit mengurangi daya tariknya. Dan yang keempat itu adalah gaya penulisan yang sangat sulit dipahami. Ada beberapa gaya menurut halaman beberapa ada gaya penulisan yang sangat menurut aku ya kurang cerna atau kurang dipahami apa dalam intinya dan apa itu terjadinya. Jadi kayak terlalu berlebihan juga, jadi terlalu ada beberapa kalimat jadi kata ada balik-balik gitu, kayak ulang-ulang gitu, jadi waktunya tuh kayak ulang-ulang gitu, jadi kayak kurang tepat gitu, jadi kebanyakan ceritanya ngulang gitu kan bagi saya, dan atau tidak sesuai dengan target audiens atau yang menjadi kekurangan. Dan itu sih menurut aku, karena dari catatan Juang ini menurut aku ada beberapa yang bilang ada yang beberapa aku ya ada bagian halaman berapa itu kurang saya pahami karena ada beberapa jadi itu ngulang, jadi itu selalu tentang flashback, jadi kebanyakan flashback daripada apa nih kejadian kedepannya, jadi nggak ngerti gitu nanti kedepannya, jadi selalu hal yang satu ini ngulang, jadi kayak selalu flashback gitu ya, jadi kebanyakan mengingat masa lalu daripada mengingat kedepannya seperti apa. Jadi menurut aku sih seperti itu ya tentang kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih juga, mohon maaf kalau ada bila salah kata ataupun bicara saya dan kurang tepat atau kurang memahami, mohon maaf, karena pasti orang punya kesalahan masing-masing dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.